Beyond Time, episode 42. Sementara itu, tak jauh dari Seven Blue Ties, di dekat Laut Terlarang, terdapat portal teleportasi lain yang terbengkalai. Portal itu berkelap-kelip dengan cahaya, lalu kabut muncul di atasnya, yang perlahan-lahan berubah menjadi bentuk humanoid. Setelah teleportasi selesai, sosok itu menghancurkan portal teleportasi hingga berkeping-keping. Ia menghela napas lega sebelum mendongakkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Kabut semakin tebal, akhirnya menampakkan sosok seorang pria parubaya, wajahnya dipenuhi rasa puas diri yang luar biasa. Kenyataannya, pada akhirnya, ia berharap ditangkap oleh Su King dan kemudian menggunakan kekuatan portal teleportasi untuk mengaktifkan sihir rahasia. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku tidak membuang banyak waktu. Selanjutnya, aku hanya perlu menemui atasanku dan membacakan formula pil asimilasi yin pilihan tertinggi, yang sudah kuhafal. Sampai sekarang, hanya aku yang tahu, jadi kalau dia tidak menyerahkan alat pembayaran yang kuinginkan, dia bisa lupa untuk mendapatkan formulanya. Sambil tertawa dingin, dia mulai bergerak. Saat ia melesat menembus belantara cahaya bulan, ia tidak menyadari bahwa, di balik bayangannya, sebuah mata terbuka. Ia seorang Gruglum, tetapi ia masih memiliki bayangan, dan selama itu, ia rentan terhadap bayangan Su King. Su King sengaja membiarkan Gruglum lolos. Ia tidak pernah percaya cerita tentang keinginannya untuk berbicara dengan Master ke-6. Rencananya sejak awal adalah memancing Gruglum agar merasa aman, lalu mengikutinya untuk mengungkap identitas pembunuh yang sebenarnya. Saat mencari hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menghantui malam, Su King memahami dengan jelas cara kerja mata bayangan. Ketika mereka berada sangat jauh, gambar yang mereka sampaikan menjadi kabur, tetapi tetap dapat memberikan gambaran arah secara umum. Membuka matanya, ia melakukan beberapa penyesuaian pada portal teleportasi. Portal teleportasi yang lain telah hancur, tetapi itu tidak masalah. Ia punya arah untuk bergerak. Sesaat kemudian, dia menghilang. Sementara itu, petani Gruglum itu melaju kencang di tengah malam di dekat tepi pantai. Berkali-kali ia menoleh ke belakang, dan sepanjang waktu, ia terus mengamati sekelilingnya. Meskipun sudah memastikan bahwa ia tidak sedang diikuti, ia tetap sangat berhati-hati. Sayangnya, ia tidak mengerti cara kerja bayangan Su King, dan tidak tahu bahwa bayangannya sendiri memiliki mata di dalamnya. Meski begitu, petani Gruglum itu sangat berhati-hati. Ia tidak langsung pergi ke tempat majikannya menunggu. Ia menghabiskan sepanjang malam mengambil rute memutar sebelum akhirnya sampai ke pantai. Akhirnya, ia melihat sebuah kapal dagang di kejauhan. "Hei," teriaknya, "kemarilah, temui aku. Aku punya barang yang kau inginkan." Kemudian ia berdiri di sana, diam-diam memperhatikan sekelilingnya. Namun, ia tak menyadari mata di bayangannya, yang menyempit menjadi celah, tetapi tetap mengamatinya dengan saksama. Setelah beberapa saat tanpa terjadi apa-apa, Gruglum berbalik dan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Jelas, kata-kata yang diteriakkannya kepada kapal dagang itu adalah tindakan untuk memancing musuh potensial di daerah itu. Kini, ia akhirnya mulai merasa aman. Tampak sangat puas dengan dirinya sendiri saat cahaya fajar mulai menyebar, ia akhirnya mencapai tepian dan melompat ke air. Sesaat kemudian, seekor ikan todak di dekatnya menggigil, lalu berubah arah dan mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, mata bayangan itu terkunci pada wujud asli Gruglum, jadi bahkan ketika ia memiliki tubuh baru, mata bayangan itu tetap melekat padanya. Grue ada di berbagai tingkatan, dan bayangan itu jelas berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada Gruglum. Bahkan, bayangan itu seolah-olah adalah musuh bebuyutan Gruglum. Sementara itu, bayangan itu berdenyut dengan emosi samar. Ia menyadari bahwa ia dan Gruglum adalah pasangan yang cocok. Jika ia tidak mencoba merasuki Su King, melainkan Gruglum ini, bayangan itu tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti memikirkan hal-hal jahat seperti itu. Tidak, Gruglum bukanlah tandingannya. Ia tidak sebanding dengan Su jahat, dan hanya makanan. Bagaimana mungkin bayangan itu bisa memiliki makanan? Pikiran-pikiran itu membuat bayangan itu merasa malu, tetapi sekaligus ketakutan karena teringat akan siksaan yang dialaminya di tangan Su yang jahat. Memaksa dirinya untuk tetap ceria, ia bekerja keras mengamati apa yang terjadi dan menyampaikan informasi itu kepada Su King. Gruglum tidak tahu apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu, ikan todak yang kerasukan melesat di air, mengambil jalur yang lebar dan melengkung. Gruglum berganti inang 7 atau 8 kali, memilih hewan laut yang berbeda setiap kali. Akhirnya, pada malam hari kedua, ia merasuki seekor bintang laut. Sambil menunggangi ombak, bintang laut itu akhirnya mendarat di pantai berpasir hitam dalam wilayah Seven Blue Ties.
Air laut menetes ke pasir hitam, dan cahaya bulan menyinari air yang berbusa. Segalanya terasa misterius dan sunyi. Bintang laut Gruglum tergeletak di pasir, tidak bergerak sama sekali. Waktu berlalu, dan malam pun semakin larut. Akhirnya, bagian terdalam dari malam datang dan pergi. Fajar semakin dekat, sebentar lagi matahari akan menggantikan bulan. Demikian pula, dalam cahaya sebelum fajar, sosok-sosok bayangan muncul di kejauhan. Ada 4 orang. Mereka mengenakan jubah tau hitam dengan tudung yang menutupi kepala, sehingga raut wajah mereka tidak terlihat. Bahkan, jubah mereka begitu tebal sehingga mustahil untuk membedakan apakah mereka manusia atau bukan. Tak satu pun dari mereka melepaskan fluktuasi basis kultivasi, dan ada juga kabut samar aneh di sekitar mereka. Kabut itu menghalangi indera ilahi, dan bukan hasil dari perangkat magis, melainkan kemampuan bawaan spesies. Keempat sosok itu berjalan menyusuri pantai hingga akhirnya mencapai Gruglum dalam wujud bintang laut. Ketika mereka berhenti, salah satu dari mereka hanya berdiri di sana, sementara 3 lainnya bergerak menjauh ke 3 arah berbeda. Di kejauhan, mereka mengeluarkan benda-benda seperti cakram yang mereka letakkan di tanah dan mengamatinya. Mereka jelas sedang mengamati area tersebut. Setelah selesai, mereka berbalik dan berdiri di tempat dengan hormat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi pantai, membawa aroma laut yang menyengat. Saat itu, angin itu menggerakkan pakaian sosok yang berdiri di samping bintang laut. Saat tudung pakaian itu bergeser, sehelai rambut biru muncul. Bersamaan dengan itu, sosok di dalam tudung itu berbicara dengan suara merdu. "Kamu terlambat." Bintang laut di tanah menjawab, "Aku hampir terbunuh di negeri Valet. Kau tidak bilang misi ini akan melibatkan berurusan dengan seorang psikopat degeneratif. Dia lebih mengerikan daripada aku." "Kami tidak menyangka itu akan terjadi," jawabnya. "Anda akan mendapat kompensasi penuh. Sekarang, serahkan barangnya." Angin bertiup kencang, cukup kencang hingga tudung jubahnya tersingkap, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Rambutnya biru lebat, matanya biru cerah, dan kulitnya seputih giok. Dia tak lain adalah Putri Bintang Laut yang datang mengunjungi 7 mata darah. Setibanya di pelabuhan 176, ia memberi Suking sebuah kerang, dan sering mengunjunginya setelah itu. Dalam semua kesempatan itu, ia sama sekali tidak terlihat sedang merencanakan atau berkomplot, dan selalu tampak mengagumi Suking. Ia mengajukan banyak pertanyaan yang tampaknya acak, tetapi jika Anda mempertimbangkan keseluruhan pertanyaannya, jelas ia berusaha mempelajari lebih lanjut tentang kepribadian dan kebiasaan Suking. Ketika kita tahu banyak tentang seseorang, kita bisa lebih mudah menargetkannya. Semua itu sudah menjadi bagian dari rencananya. Semuanya telah dirancang dengan mempertimbangkan Suking. "Hei, pelan-pelan," kata Gruglum. "Mengingat semua orang terpilih yang telah kau tangkap selama bertahun-tahun, termasuk banyak dari Seven Blue Ties, kau punya banyak bahan obat utama. Kau bilang akan memberiku kompensasi, jadi aku juga ingin pil asimilasi yin terpilih yang tertinggi." Sementara sang putri menatap bintang laut itu, salah satu anggota bintang laut berjubah hitam lainnya berkata, "Putri, kita tidak punya banyak waktu lagi. Kekuatan para tetua terbatas, dan mereka hanya bisa menyembunyikan kita untuk sementara waktu sebelum 7 mata darah menyadari sesuatu. Kau akan diberi hadiah di wilayah kami. Jangan khawatir, kau bisa kembali bersama kami." Tanpa ragu sedikit pun, sang putri meraih dan mengambil Gruglum berbentuk bintang laut. Namun, saat itu, sebuah suara dingin terdengar, penuh dengan niat membunuh. "Jadi, itu kamu selama ini." Saat suara itu mulai berbicara, bintang laut Gruglum itu bergetar dan tanpa ragu meledakkan dirinya sendiri, membunuh dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ekspresi putri bintang laut berubah, dan ia melesat mundur. 3 kultivator bintang laut lainnya segera mengerahkan basis kultivasi mereka untuk melindunginya. Ia bereaksi terlalu lambat, sesosok bergerak secepat kilat ke arahnya. Orang ini bukan lagi pria parubaya yang menyamar. Ia adalah Suking dalam wujud aslinya. Di dalam dirinya terdapat kekuatan yang membara seperti benua yang terbakar, dan ia dikelilingi oleh lautan api hitam yang besar. Dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Di bawah kakinya, ada seekor naga biru kehijauan raksasa, bagaikan seorang pembalas dendam yang ganas, dan di belakangnya, seekor gagak emas yang dikelilingi api hitam. Suking tak bisa menahan diri. Ia meluapkan semua amarahnya yang membara. "Suking!" seru sang putri bintang laut, pupil matanya menyipit. Namun sebelum ia sempat mundur, Suking sudah tepat di depannya, melancarkan serangan. Suara gemuruh yang dahsyat menggema saat tanah di bawahnya meledak. Sebuah kawah besar terbuka, dan keempat kultivator bintang laut itu memuntahkan seteguk darah. Salah satu dari mereka melangkah maju untuk bertahan terhadap serangan itu,
Tetapi Su King, dalam amarahnya, mengarahkan serangan telapak tangan ke arahnya, menyebabkan dia meledak dan diserap oleh gagak emas. Su King juga mengekstrak jiwanya, memenjarakannya dalam lubang Dharma. 3 bintang laut yang tersisa tampak tercengang. Tanpa ragu, ketiganya mengerahkan seluruh potensi kultivasi mereka. Yang mengejutkan, 2 di antaranya berada di level 2 api, dan 1 di level 3 api. Yang punya 3 api itu adalah sang putri sendiri. Namun, basis kultivasi mereka sama sekali tidak berguna. Api kehidupan mereka berkedip-kedip tak menentu, dan jelas tidak akan menyala lama. Sementara itu, Su King, yang penuh amarah, meletus dengan niat membunuh yang menggelora saat ia mendekati mereka. Su King telah lama memendam niat membunuhnya. Sejak mengetahui Grandmaster Bai telah dibunuh, amarah yang tak terkendali memenuhi dirinya, mencari pelampiasan. Mencari pembantaian, tapi itu mustahil saat itu. Ia telah menekan niat membunuhnya, dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Hal yang sama terjadi di negeri Valet. Ia sangat berhati-hati, dan memaksa dirinya untuk tidak langsung membunuh pelakunya ketika ia menemukannya. Sebaliknya, ia telah menyiksanya, semua itu dengan tujuan mencari tahu siapa dalangnya. Ia akhirnya menemukan petunjuk yang dibutuhkannya, dan kini ia tak perlu lagi menekan niat membunuhnya. Sebaliknya, ia membiarkannya meledak. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan salah satu pembudidaya sistar. Ia memiliki 2 api kehidupan, tetapi saat Su King mendekat, api-api itu berkelap-kelip liar, seolah-olah bisa padam kapan saja. Kemudian, dengan kebencian yang luar biasa dan kegilaan yang tak terkendali, ia menusukkan tangannya tepat ke perutnya. Dengan jari-jarinya yang melilit salah satu api kehidupannya, ia menghancurkannya hingga tak ada lagi. Sebuah ledakan terdengar, disertai jeritan tragis. Seumur hidupnya, kultivator bintang laut ini belum pernah merasakan sakit yang setara dengan hancurnya salah satu api kehidupannya. Namun Su King belum selesai. Ia menarik tangannya ke samping, meraih api kehidupan lainnya, dan menyemburkan darah darinya. Saat api itu hancur, semua lubang Dharma kultivator bintang laut itu meledak. Jeritan yang lebih memilukan terdengar, tetapi dengan cepat melemah. Darah mengucur dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, namun niat membunuh Su King tak kunjung padam. Ia menanduknya dengan ganas, membuat wajah cantiknya yang halus meledak seperti buah yang remuk. Su King berlumuran darah saat ia dengan muram menoleh untuk melihat 2 kultivator bintang laut yang tersisa, termasuk sang putri. Di belakangnya, gagak emas mengeluarkan teriakan melengking dan ganas. Ia mencoba menyerap mayat segar itu tetapi tidak ada yang bisa diserap, jadi ia mengalihkan tatapan brutalnya ke arah sang putri. Di bawah sinar bulan, aura Su King yang mengerikan membuatnya tampak seperti dewa yang ganas, sementara gagak emas tampak seperti monster puncak, energinya menyebabkan langit dan bumi berguncang hebat. Wajah putri bintang laut pucat pasi, dan matanya berkilat ketakutan. Su King, semua ini. Keluar dari sini, putri. Teriak kultivator bintang laut lainnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya saat api kehidupannya berkobar dan semua lubang dharmanya meletus. Kekuatan peledakan diri mulai terbentuk, sementara di saat yang sama, ia melakukan gerakan mantra untuk memasuki 3 cakram yang telah ditempatkan di area tersebut. Ketiga cakram itu meletus dengan aura yang mengejutkan, menciptakan banyak sambaran petir yang melesat ke udara seperti jaring, mengelilingi Su King. Melihat itu, sang putri bintang laut menggertakkan giginya, berbalik, dan berlari menuju laut. Ia tahu bahwa jika ia kembali ke 7 mata darah, ia tidak akan pernah pergi. Namun, tepat sebelum ia mencapai air, seekor kura-kura laut raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya, matanya berkilat nyeri dan putus asa. Bersamaan dengan itu, ia menggeram kejam sambil mengatupkan mulutnya ke arah sang putri. Sebuah tusuk sate besi melesat dari Su King ke arahnya bagai garis hitam di udara. Dalam sekejap mata, kura-kura laut itu menghantam sang putri, sementara di saat yang sama, tusuk sate itu mengenainya dari arah yang berlawanan. Saat itu terjadi, niat membunuh berkobar di mata Su King, sementara jaring petir dari 3 cakram itu mengencang di sekelilingnya. Saat itulah kekuatan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits melonjak dalam dirinya. Ia mendongak, dan gagak emas di belakangnya melolong dan melesat bagai anak panah dari busur, ekornya yang seperti burung phoenix memancarkan api hitam. Gagak itu menghantam jaring, dan jaring itu pun runtuh. Kemudian terdengar suara retakan saat ketiga cakram itu pecah berkeping-keping. Su King tak terhentikan. Saat ini ia sedang mengerahkan seluruh kekuatan tempur 4 api yang ia miliki. Karena itu, para kultivator 2 api yang remeh dan perangkat sihir mereka tak mampu menandinginya. Su King kemudian menghilang, lalu muncul kembali di hadapan kultivator bintang laut yang mencoba meledakkan diri.
Ia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala kultivator itu. Ketakutan dan keputusasaan yang tak terbayangkan memenuhi mata kultivator itu saat Suking melepaskan kekuatan penyerapan. Api unggun meletus, menghisap jiwa kultivator bintang laut itu. Rasa sakit yang ia rasakan membuatnya menjerit nyaring. Kemudian, ia mulai gemetar hebat saat Golden Crow Assimilate Myriad Spirits juga mulai menyerapnya. Energi dan darah menyembur keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Hanya dalam waktu 2 tarikan napas, kultivator bintang laut itu berubah menjadi mayat kering yang roboh dan hancur menjadi abu. Sementara itu, kura-kura laut dan tusuk sate besi telah menghalangi jalan sang putri bintang laut, yang wajahnya kini sepucat kematian. Hanya beberapa saat berlalu, namun semua rekan bintang lautnya telah mati. Berbalik, ia melihat Suking berjalan ke arahnya, memancarkan aura mengerikan. Ketakutan mendorong pikirannya hingga mencapai titik puncak. Ia tiba-tiba teringat kembali saat Suking melawan gadis berbaju hitam dari Pulau Isneter, dan reputasi buruk yang ia bangun di divisi kejahatan kekerasan. Ia juga teringat kembali pada wajah tampannya, yang sering ia tatap ketika mengunjunginya. Semuanya saling tumpang tindih, menyatu menjadi kenyataan yang dipenuhi kengerian tak terkatakan. Ia terlempar mundur, tetapi tak cukup cepat. Keterkejutannya memberi kesempatan bagi prajurit Vajra Emas Patriark untuk menusuk perutnya dengan tusukan besi. Kemudian, tusukan itu berputar dan menusuk ke arahnya lagi. Saat jeritan lolos dari bibirnya, penyu laut itu membuka mulutnya, menggigit sikunya, dan merobek lengannya. Ia mengunyah, dengan ekspresi marah di wajahnya, tetapi ketakutan terpancar dari matanya. Penyu laut itu adalah pembudidaya Gruglung, yang dimilikinya setelah mati dalam wujud bintang laut. Namun, sebelum sempat melarikan diri, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuh barunya ini. Sensasi itu terasa familiar, tetapi ia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat ia berbalik dan berenang kembali ke pantai. Dan kini, sang putri bintang laut, yang telah ditikam berkali-kali, dan tampaknya berada di ambang kehancuran mental total, menatap Suking. Dengan gemetar, ia menangis pilu dan berkata, "Suking, aku juga korban dalam hal ini." "Aku juga." Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, Suking menamparnya, menyebabkan wajahnya membengkak, gigi-giginya beterbangan dan tengkoraknya retak. Tamparan itu juga tampaknya merusak kemampuan berpikirnya, dan menyebabkan anggota tubuhnya mulai berkedut tak beraturan. Tamparan itu juga memadamkan 2 api kehidupannya. Sebelum ia sempat pulih, Suking melangkah ke arahnya dan menamparnya lagi. Ia menjerit ketika sisi lain wajahnya membengkak, dan lebih banyak gigi beterbangan bercampur darah. Kali ini, tengkoraknya tampak hampir hancur total. Api kehidupan terakhirnya pun meledak. Kemudian Suking melangkah maju dan dengan ganas menginjak luka di perutnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, semua lubang dharmanya hancur, dan basis kultivasinya pun lumpuh. Rasa sakit itu membuatnya hampir pingsan. Namun, Suking kemudian memasukkan pil obat ke dalam mulutnya, memastikan daya hidupnya bertahan lebih lama, dan mencegahnya pingsan. Ia terbaring di sana menjerit kesakitan, wajahnya meringis dan berubah bentuk. Kini, tak ada lagi teror di matanya. Hanya kegilaan dan kedengkian. Ia membuka mulut untuk bicara, tetapi sebelum sempat, Suking meninjunya, membuat mulutnya hancur berantakan. Sambil menatapnya dingin, Suking menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, menyebabkan naga biru hijau itu melahap penyu laut itu dengan cepat, lalu melayang ke udara. Sementara itu, Suking meraih putri bintang laut dan mulai berjalan, menyeretnya di belakangnya. Butiran pasir pantai bagaikan pisau, mengiris tajam daging sang putri bintang laut yang terluka, dan membuat rasa sakitnya semakin hebat daripada yang baru saja dirasakannya akibat hancurnya lubang dharmanya. Pada titik ini, jeritannya hampir terdengar seperti suara binatang. Saat Suking berjalan, ia meninggalkan goresan panjang berdarah di pasir. Seiring aliran darah semakin panjang, jeritan itu semakin melemah. Akhirnya, Suking hampir mencapai batas yang diciptakan oleh formasi 7 mata darah. Ketika melihat kota itu, ia berkata, "Suking, anggota Seven Blood Eyes Echelon dan Direktur Divisi Kejahatan Kekerasan Puncak ke-7, melapor untuk bertugas. Orang-orang Sistar telah memberontak. Dengan ini saya meminta agar formasi mantra agung sekte mencegah semua kultivator Sistar berteleportasi. Selain itu, jangan biarkan mereka mengirim pesan apapun." Formasi mantra itu bergemuruh hidup seolah mengabulkan permintaannya. Namun kemudian, suara seorang lelaki tua berbicara dari puncak ke-6. Permintaan dikabulkan. Saat suara itu bergema ke kiri dan ke kanan, formasi 7 mata darah diaktifkan, menciptakan kekuatan penekan. Sementara itu, banyak sosok terbang menuju Suking dari dalam sekte.
Yang tercepat di antara mereka adalah Master ke-6, yang seolah-olah menempuh jarak hanya dengan satu langkah. Basis kultivasi Naschen Soul-nya bagaikan matahari yang membakar bagi Suking, menciptakan panas yang membakar di sekelilingnya. Apa yang kamu temukan, Suking? Suking menarik napas dalam-dalam sambil memaksa dirinya beradaptasi dengan tekanan luar biasa seorang kultivator jiwa baru lahir. Sambil menggenggam tangan, ia berkata, Tuan ke-6, pencarian jiwa akan sangat efisien. Setelah itu, Suking melemparkan sang putri ke tanah di hadapan Tuan ke-6. Tuan ke-6 sedang berusaha keras mengatur napasnya. Para penguasa puncak lainnya pasti akan jauh lebih ragu untuk melakukan pencarian jiwa hanya karena Suking menyarankannya. Namun, ia berbeda. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengulurkan tangan, mencengkeram kepala sang putri bintang laut, dan memulai pencarian jiwa. Tak lama kemudian, Kapten tiba bersama beberapa orang lainnya. Dengan wajah serius mengamati situasi, ia berjalan menghampiri Suking. Ia memperhatikan putri bintang laut yang menjerit, dan juga melihat aura mengerikan yang menyelimuti Suking yang tanpa ekspresi. Ia menepuk bahu Suking. Kakakmu akan menanggung beban ini bersamamu, King kecil. Mata Suking memerah saat dia berbalik dan menatap Kapten. Hidup itu unik, King kecil. Hidup ini penuh dengan duka yang pahit sekaligus kebahagiaan yang manis. Hidup tak pernah hanya salah satu. Bahkan, tak mungkin. Bahkan dewa di atas kita di langit pun tak bisa mengubahnya. Kita manusia, bukan hewan, dan karena itu, aku mengerti kesedihanmu, dan aku mengerti amarahmu. Kurasa yang ingin kukatakan adalah, lakukan apa yang harus kau lakukan. Ikuti kata hatimu, dan jalani hidup seperti yang kau inginkan. Sang kapten tersenyum, dan senyumnya tampak secerah matahari. Cahaya itu memasuki mata Suking dan memancarkan niat membunuh di dalam dirinya, memicu sensasi yang tak biasa. Ia tak berkata apa-apa sebagai tanggapan. Ia jarang mendengar hal seperti itu. Hanya dua orang yang pernah berbicara kepadanya tentang prinsip-prinsip kehidupan, yaitu Sersan Thunder dan Grandmaster Bai. Sesaat berlalu, lalu Suking menatap kapten dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia berbalik dan menunggu Master ke-6 menyelesaikan pencarian jiwanya. Suking telah menyerahkan putri bintang laut, tetapi belum menyerahkan Gruglum. Ia belum cukup menyiksa Gruglum, dan belum mendapatkan semua informasi yang bisa diperoleh darinya. Sekarang dalangnya sudah terbongkar, informasi lebih lanjut apapun yang dibutuhkan akan diberikan oleh Putri Sistar. Saat Master ke-6 melakukan pencarian jiwa, ia gemetar, dan urat-urat di wajah dan lehernya menonjol. Ia bergumam marah, lalu tiba-tiba berteriak kaget. Akhirnya, seolah ia telah melihat semua yang perlu dilihatnya, ia pun berteriak murka. Putri bintang laut itu meledak menjadi kabut darah saat Master ke-6 mengeluarkan jiwanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ia mengunyah jiwa itu dengan ganas, matanya berubah merah padam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke langit. Sebagai respons, formasi 7 mata darah bergemuruh, dan aliran cahaya melesat turun darinya ke bagian tertentu di ibu kota. Tanah bergetar, mengguncang kota, dan jeritan kesakitan terdengar saat banyak sosok terseret ke udara oleh sinar cahaya tersebut. Sepertinya ada sekitar 200 orang, semuanya kultivator Sistar. Yang mengejutkan, 3 di antaranya adalah ahli inti emas, dan mereka tampak sangat khawatir dan terkejut. Mereka berjuang sia-sia. Formasi 7 mata darah begitu kuat sehingga sekuat apapun mereka melawan, formasi itu tidak berpengaruh. Sesaat kemudian, Master ke-6 mengepalkan tangannya. 200 kultivator bintang laut terpental di udara di hadapan Master ke-6. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga banyak dari mereka tak mampu menahannya, dan tubuh mereka tercabik-cabik. Mereka yang selamat terhuyung-huyung berhenti di hadapannya, gemetar ketakutan. Dengan mata penuh amarah yang ganas, Master ke-6 menarik napas tajam. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi, dan angin kencang berhembus. Semua kultivator yang melayang di udara menjerit nyaring saat tubuh mereka layu dengan cepat, dan jiwa mereka tercabut. Terlihat aliran bayangan jiwa muncul dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, yang kemudian mengalir ke Master ke-6. Termasuk para kultivator inti emas. Bagi Master ke-6, tampaknya tidak ada perbedaan antara kondensasi Ki, pembentukan fondasi, dan inti emas. Master ke-6 mulai mengunyah sekitar 200 jiwa sambil mengekstrak informasi dari mereka. Saat ia melakukannya, matanya semakin merah. Jeritan kesakitan terdengar hingga akhirnya semua jiwa telah dilahap. Master ke-6 memejamkan mata sejenak. Kemudian ia membukanya, menampakkan niat membunuh yang membara. Menarik napas dalam-dalam, ia menatap Suking. Itu merupakan suatu perjuangan,
tetapi Su King berhasil menahan tekanan mengerikan dari level Naschen Soul saat ia menoleh ke arah Master ke-6. Su King, aku berhutang budi padamu. Jika Tuan ke-7 tidak menerimamu, maka aku ingin kau menjadi salah satu murid penerusku. Dengan itu, Master ke-6 mengeluarkan sebuah slip giok biru. Slip itu berbeda dari jenis slip giok apapun yang pernah dilihat Su King sebelumnya. Slip itu tidak tampak terbuat dari batu roh, melainkan semacam material yang bahkan lebih berharga dari itu. Dan slip itu memancarkan aura yang sebanding dengan level inti emas. Sambil mengangkat slip giok biru itu, Tuan ke-6 berkata pelan, kakak ke-7. Sebenarnya, ia tidak perlu mengucapkan kata-kata itu dengan jelas. Ia bisa saja memproyeksikannya melalui kehendak ilahi. Namun, karena Su King bertanggung jawab untuk mengungkap semuanya, ia berbicara dengan lantang agar Su King dapat mendengarnya. Aku sudah menemukan akar permasalahannya, katanya pelan. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang Sistar mendapatkan separuh pertama formula pil asimilasi yin tertinggi. Setelah itu, mereka diam-diam mulai menculik murid-murid terpilih dari berbagai spesies. Mereka bekerja keras untuk merahasiakan masalah ini. Ada banyak sekali korban selama bertahun-tahun, dan salah satunya adalah putraku. Bahan aktif dalam obat itu sudah lengkap, tetapi mereka kehilangan separuh formulanya. Itulah sebabnya mereka membunuh Grandmaster Bai. Para bintang laut datang ke Seven Blood Eyes untuk melanjutkan konspirasi mereka. Setiap bagian dari rencana tersebut, mulai dari penculikan orang-orang terpilih hingga pembunuhan Grandmaster Bai, diperintahkan langsung oleh kepala suku bintang laut. Sekilas, rencana ini tampak sangat berani. Tapi kenyataannya, Sistars itu lemah. Mereka bahkan tidak punya satupun ahli Naschen Soul. Kalaupun ternyata patriark mereka terlibat, dan membantu mereka menutupi semuanya, mustahil kelompok seperti Sistars bisa melakukan sesuatu yang luar biasa ini tanpa membocorkan petunjuk apapun. Pasti ada orang lain yang terlibat dan kita tidak tahu. Apa saranmu? Di pinggir jalan, Su King berusaha keras untuk bernapas dengan teratur. Matanya menyala dengan niat membunuh, dan ia memancarkan aura yang mengerikan. Ia mendengar bahwa kepala suku Sistar adalah dalang utama, dan juga mendengar Tuan ke-6 mengatakan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Mengenai siapa konspirator misterius itu, Su King merasa mereka akan segera mengetahuinya. Namun, saat ini, keinginan terbesarnya adalah membantai kepala suku Sistar. Saat niat membunuh Su King membara, dia mendengar suara Master ke-7 keluar dari slip giok biru. Orang-orang Sistar melanggar perjanjian aliansi kita, dan karenanya pantas dibasmi. Waktu sangat penting, tapi aku tak bisa kembali. Kau tak perlu kembali, jawab Tuan ke-6. Kalau kau tak keberatan, konfirmasikan dengan patriark bahwa aku boleh menanganinya. Aku sudah memendam ini selama bertahun-tahun. Aku siap dibantai. Niat membunuh di mata Master ke-6 sama kuatnya dengan Su King, sampai-sampai sepertinya ia tak akan mampu mengendalikannya lebih lama lagi. Selama sekitar 12 tarikan napas, tak ada respons dari slip giok itu. Kemudian, sebuah suara serak dan muram menggema darinya. Murid ke-6, dengarkan perintahku. Patriark, kata Tuan ke-6 dengan hormat. Su King, Kapten, dan yang lainnya yang hadir menundukkan kepala. Kau sudah melewati masa sulit selama bertahun-tahun. Pastikan tidak ada satupun orang Sistar yang selamat. Basmi mereka semua. Tuan ke-6 mendongak, matanya memancarkan kegilaan. Su King juga mendongak, matanya dipenuhi niat membunuh. Perintahmu harus dipatuhi, Patriark. Tuan ke-6 menarik napas dalam-dalam, lalu mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu sama sekali tidak riang. Sebaliknya, tawa itu mengandung kesedihan dan kegilaan yang tak terkira, dan menjelang akhir, hampir terdengar seperti tangisan. Kemudian ia melambaikan tangannya, dan puncak ke-6 yang jauh mulai bergemuruh keras. Sesaat kemudian, seluruh puncak gunung terangkat ke udara dalam gumpalan debu yang besar. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema ke segala arah, sementara tekanan yang tak terlukiskan membebani. Pada saat yang sama, gua-gua besar yang tak terhitung jumlahnya di puncak ke-6 terbuka, dan para pengikut mengalir keluar, termasuk banyak pengikut pendirian yayasan, dan bahkan para ahli inti emas juga. Meskipun sebagian besar murid puncak ke-6 berada di medan perang Sea Zombie, puncak ke-6 memiliki satu hal yang tidak kurang, yaitu perangkat sihir dan boneka. Suara gemuruh yang mengerikan bergema saat ribuan boneka terbang ke udara. Pada saat yang sama, berbagai perangkat sihir bermunculan, semuanya dirancang untuk peperangan. Dari kejauhan, puncak ke-6 yang megah, berkilauan dengan cahaya tak terbatas, dan berdenyut dengan tekanan dan energi yang sangat besar, tampak seperti benteng terapung raksasa. Master ke-6 melangkah maju, dan saat ia mendekat, puncak ke-6 bergetar. Para boneka,
murid-murid pendirian yayasan, dan para ahli inti emas semuanya berlutut dan bersujud. Hormat kami, Pik Lord. Suara mereka bergema hingga ke surga. Su King sangat terguncang. Bahkan mata kapten terbelalak saat ia bergumam, orang tua itu bilang dia dan paman sekte ke-6 dulunya adalah orang terpilih yang terkenal, tetapi selama bertahun-tahun, paman sekte ke-6 begitu terpuruk dalam kesedihan sehingga ia ceroboh dalam kultivasinya. Apakah ini yang disebut kultivasi yang ceroboh? Ia mengubah seluruh puncak ke-6 menjadi benteng yang mengerikan. Ini tidak pernah terdengar. Kita bahkan tidak melihat hal seperti ini dalam perang Sea Zombie. Tuan ke-6 tiba-tiba berhenti di udara dan menatap dingin ke arah kapten. Kapten mundur. Kemudian tatapan Tuan ke-6 beralih ke Su King, dan sorot matanya melembut. Su King, ambillah ini untuk menjagamu tetap aman. Ia melambaikan tangannya, dan dari dalam labu alkohol yang tak pernah lepas dari tangannya selama bertahun-tahun, seberkas cahaya muncul dan melesat ke arah Su King. Dalam perjalanannya, cahaya itu berubah menjadi liontin biru. Liontin itu berhenti di depan Su King, melayang di udara dan memancarkan cahaya yang luar biasa. Berdasarkan apa yang Su King rasakan, liontin itu mengandung kekuatan perlindungan yang tak terbatas. Perisai jiwa baru lahir, desah kapten, matanya terbelalak karena iri. Juga, Su King, lanjut Tuan ke-6, pergilah ke musuhmu di pelabuhan 176. Ambil gulungan berisi kaligrafi sang patriark. Keempat karakter itu masing-masing mengandung kemampuan ilahi. Dengan gulungan itu di tangan, ditambah perisaiku, kau bisa ikut denganku untuk membantai bintang laut sepuasmu. Kau akan membalas dendam. Kami berdua akan mencurahkan isi hati kami hari ini. Dengan itu, Master ke-6 melangkah ke puncak ke-6. Su King mengangguk. Ia siap membunuh. Ia ingin menebas bintang laut manapun yang dilihatnya. Ia ingin membunuh kepala suku bintang laut. Ia ingin membunuh sampai darah mengalir deras. Jika tidak, rasa frustrasinya tak terobati. Jika tidak, gurunya tak bisa beristirahat dengan tenang. Perintah telah didengar, Tuan ke-6. Su King menggenggam tangan, lalu berlari menuju distrik pelabuhan. Sesampainya di museum, ia mengangguk kepada dua tetua inti emas yang berjaga, mengambil gulungan kaligrafi sang patriark, lalu menuju puncak ke-6. Bersama kapten, ia melangkah ke puncak ke-6. Setelah itu, suara gemuruh yang dahsyat bergema, dan langit serta bumi seakan terdistorsi saat seluruh puncak gunung menembus udara menuju laut terlarang. Saat bergerak, seluruh gunung tiba-tiba menjadi kabur, dan kemudian menghilang dalam teleportasi yang lebih besar. Kematian akan datang kepada orang-orang Sistar. Puncak ke-6 dari 7 mata darah telah diubah oleh Master ke-6 menjadi benteng besar. Selain Master ke-6, tak seorang pun tahu persis berapa banyak perangkat sihir yang tersembunyi di puncak ke-6, atau apa saja kemampuan benteng itu, karena ini pertama kalinya benteng itu dikerahkan. Kekuatannya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi ketika menghilang melalui teleportasi besar, semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Teleportasi yang lebih besar adalah kemampuan ilahi yang jauh melampaui teleportasi minor. Teleportasi ini mampu menjangkau jarak yang jauh lebih jauh, meskipun dengan mengorbankan kekuatan Dharma yang sangat besar. Terlebih lagi, hanya bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan Dharma yang dibutuhkan untuk menteleportasi seluruh benteng gunung. Dalam sekejap mata, gunung raksasa itu muncul di udara, jauh di atas laut terlarang. Di bawahnya, laut bergolak dan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya mendongak, gemetar. Tak satu pun dari mereka berani muncul ke permukaan. Kapal-kapal dagang bagaikan daun di atas air. Para pembudidaya di kapal-kapal itu menatap gunung raksasa itu, dan ekspresi mereka menunjukkan keheranan. Bahkan saat berada di gunung, Su King juga terkejut. Di sebelahnya, kapten melihat ke kiri dan ke kanan, matanya berbinar-binar. Berdiri di depan mereka adalah Master ke-6, memegang labu alkoholnya. Wajahnya muram, dan darahnya tampak mendidih. Saat ia mengarahkan puncak ke-6 ke depan, guntur bergemuruh di langit, dan kilat menyambar seperti ular perak. Populasi bintang laut memang sedikit, kata Master ke-6 dengan tenang, terutama jika dibandingkan dengan 7 mata darah. Jumlah mereka bahkan tidak sebanyak merfolk. Mereka hanya punya 7 kultivator inti emas, dan aku sudah membunuh 3 di antaranya. Jadi tinggal 4. Yang terkuat adalah kepala suku Sistar, yang berada di lingkaran besar inti emas. Namun, saya menduga dia mungkin telah menembusnya secara diam-diam, dan telah menyembunyikan level aslinya. 3 lainnya berada di level inti emas awal, termasuk kepala suku Sistar, yang merupakan putra kepala suku. Fakta bahwa spesies sekecil itu berani memprovokasi 7 mata darah, serta spesies lain dengan kekuatan terpilih, mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lain sedang terjadi di sini. Karena itu, berhati-hatilah, Su King. Ada kemungkinan, para bintang laut menyembunyikan sesuatu yang sangat kuat.
Su King mengangguk tanpa suara. Kapten tidak berkata apa-apa. Malahan, karena Tuan ke-6 dan Su King tidak memperhatikannya, ia melangkah ke permukaan gunung dan mengusapnya dengan penuh perhatian. Dari sorot matanya, sepertinya ia sangat menyukainya. Sebelum Kapten sempat memeriksa gunung, suara gemuruh yang dalam bergema saat seluruh puncak mengalami teleportasi besar kedua. Kali ini, muncul kembali di udara di atas tanah air para bintang laut. Mereka menempati sebuah pulau yang terletak kira-kira di antara Seven Blood Ice dan Merfolk Isles. Dilihat dari atas, pulau itu tampak seperti bintang laut raksasa, meskipun sebenarnya para Sistar telah membangunnya seperti itu dari awal. Pulau itu sebenarnya bukan bintang laut raksasa yang masih hidup. Ada 5 kota besar, sebagian besar bangunannya terbuat dari karang. Yang lebih unik lagi adalah Pulau Sistar ditutupi pohon karang. Pohon-pohon itu sangat besar, dan pada malam hari, memancarkan cahaya 5 warna. Namun, pada siang hari, warnanya abu-abu. Ada juga bangunan yang dibangun di atas pohon karang raksasa tersebut. Populasi pulau itu tampaknya mencapai ratusan ribu. Setelah bertahun-tahun dilindungi oleh Seven Blood Ice, mereka tidak mengalami kesulitan apapun, dan justru sangat makmur. Kemunculan puncak ke-6 yang tiba-tiba jelas langsung menarik perhatian. Meskipun para bintang laut tidak mengenali puncak ke-6 dalam keadaan seperti benteng, banyak ahli top mereka menyadari bahwa puncak itu memancarkan fluktuasi teknik 7 mata darah. Karena itu, saat puncak gunung itu muncul, aliran kehendak ilahi muncul dari pulau itu. Apa gunanya kami menghormati kunjunganmu, Seven Blood Ice? Siapapun anggota senior yang datang, mohon maafkan kami atas segala pelanggaran tata krama. Orang yang mengirimkan kehendak ilahi adalah seorang lelaki tua berjubah Tao 5 warna. Ia tersenyum lebar, tetapi jelas terlihat khawatir saat ia melayang ke udara dan menggenggam tangan ke arah puncak ke-6. Satu-satunya respons yang ia dapatkan hanyalah jentikan jari dari Master ke-6 yang murka. Kemudian seluruh puncak ke-6 bergemuruh dan jatuh ke arah pulau seperti stempel segel raksasa. Tekanan dahsyat mendahuluinya, menghantam para bintang laut, menyebabkan banyak gunung di pulau itu runtuh. Tanah berguncang, dan retakan besar muncul di mana-mana. Lelaki tua yang keluar untuk menyambut mereka tak lain adalah kepala suku bintang laut. Dengan wajah tertunduk, ia berkata, "Apa maksudmu, Tuan ke-6? Apa maksudnya? Katakan saja, dasar brengsek." Suara Master ke-6 dipenuhi niat membunuh yang tak terkendali saat ia melayang keluar untuk menemui kepala suku Sistar. Lalu ia mengulurkan tangannya dengan gerakan mencengkeram yang ganas. Langit menjadi gelap, bintang-bintang meredup, dan langit retak. Sang Patriark Sistar tak punya cara untuk menghindari serangan itu. Tangan Master ke-6 mencengkeram kepalanya dan menghancurkannya dengan ganas. Hasilnya adalah ledakan dahsyat saat kepala Sang Patriark meledak. Namun, saat ia meledak, bayangan darah berbentuk bintang terbang keluar, lalu berubah menjadi sosok humanoid di kejauhan. Sambil batuk darah, ia berkata, "Tuan ke-6, ini pasti salah paham." Master ke-6 menatap dingin ke arah Patriark Sistar yang telah berubah bentuk. "Jadi, kau selama ini menyembunyikan level kultivasimu. Kau berhasil mencapai Naschen Soul. Yah, itu tidak masalah. Itu hanya membuat segalanya menarik. Kau membiarkanku menderita selama bertahun-tahun setelah kehilangan putraku, jadi aku akan membalas budi dengan membiarkanmu menyaksikan tanah leluhurmu dan seluruh rakyatmu dihancurkan." Setelah itu, ia melakukan gerakan mantra tangan kanan dan mengulurkan tangannya. Puncak ke-6 bergemuruh semakin keras saat terus turun dengan cepat menuju Pulau Bintang Laut. Namun, puncak itu tidak mendarat di permukaan. Sebaliknya, puncak itu berhenti sekitar 3.000 meter di atas kepala, lalu mengirimkan aliran api biru ke bawah. Aliran-aliran itu tampak seperti sungai api biru, seketika membakar bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan memicu jeritan mengerikan di mana-mana. "Berasimilasilah. Aku akan mengasimilasi spesiesmu, tanahmu, darahmu. Aku akan mengasimilasi semua bintang laut dan mengubahmu menjadi lilin yang akan menyala siang dan malam di depan makam putraku tercinta." Mata Master ke-6 memerah dan dipenuhi kegilaan saat ia melambaikan tangannya, menyebabkan deretan demi deretan perangkat sihir bermunculan di puncak ke-6. Dan ketika perangkat-perangkat itu menyala, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Pulau Bintang Laut. Pada saat yang sama, boneka-boneka di sekitarnya berdengung dengan niat membunuh saat mereka menyerbu untuk melancarkan pembantaian. Para murid dan tetua puncak ke-6 juga turun untuk bertarung. Melihat semua ini, raut wajah Sang Patriark Bintang Laut berubah muram. Ia ingin melakukan sesuatu untuk menghentikan serangan itu, tetapi sebelum ia sempat, Tuan ke-6 menyerangnya. Sekali lagi, darah menyembur keluar dari mulut Sang Patriark Bintang Laut. Namun kemudian, kilatan perak melintas di matanya,
dan energinya melonjak, menciptakan badai di sekelilingnya saat Tuan ke-6 mendekat lagi. Saat itu terjadi, Su King dan Kapten melompat dari puncak ke-6 dan melesat ke tanah di bawah. Su King mendarat di salah satu pohon koral. Koral abu-abu itu tak mampu menahan kekuatan yang dihasilkan dan runtuh di bawahnya. Su King, dengan mata merah dan hasrat membunuh yang berdenyut, jatuh ke arah orang-orang bintang laut di bawahnya. Kapten terus mengikutinya. Ia bisa merasakan aura ganas yang menyelimuti Su King, dan tahu bahwa hanya darah dan pembantaian yang bisa menghilangkannya. Orang-orang bintang laut tidak penting bagi Kapten. Namun, karena Tuan ke-7 telah mempercayakan masalah ini kepadanya, dan karena hubungannya dengan Su King, ia sangat ingin Su King kembali normal. Karena itu, ia hanya di sini untuk satu alasan, untuk menunjukkan dukungannya kepada Su King. Bunuh mereka, adik kecil, gumam Kapten, matanya berbinar-binar. Di dunia yang kacau ini, pembantaian adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melampiaskan amarah. Aku pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Kalau kau tidak melakukan beberapa pembantaian seperti ini, tak seorang pun akan menghormatimu. Di depan, Su King sudah melakukan pembantaian itu. Ia telah menyalakan api kehidupannya, dan tusuk sate besinya berputar di sekelilingnya. Ia menyerang apapun yang bergerak, menyebabkan suara gemuruh besar bergema. Tiba-tiba, sebuah bintang laut pendirian yayasan muncul di hadapannya. Sebelum kultivator itu sempat bereaksi, Su King menghantamnya dengan ganas, membuatnya meledak. Darah dan darah berjatuhan, Su King melihat seekor serangga kecil berwarna perak menggeliat keluar dari dagingnya. Setelah meliriknya sekilas, ia berlari menuju kuil leluhur bintang laut, tempat kepala suku bintang laut sedang duduk bersila sambil meramu pil. Dalam perjalanan ke pulau itu, Tuan ke-6 telah menjelaskan apa yang akan terjadi. Tuan ke-6 akan memfokuskan balas dendamnya pada kepala suku Sistar, dan juga akan mengasimilasi seluruh penduduk Sistar. Sasaran Su King adalah kepala suku, yang telah memberi perintah agar Grandmaster Bai dibunuh. Seluruh benua terbakar di dalam Su King saat ia berpacu menuju kuil leluhur. Api biru menghujani dari atas, menghancurkan bangunan-bangunan dan menyebabkan banyak bintang laut menjerit kesakitan. Tanah hancur dan kemudian mulai meleleh karena panas yang menyengat. Api biru mulai berkumpul di titik-titik rendah, seolah-olah memurnikan bumi itu sendiri. Banyak boneka puncak ke-6, didorong oleh kehendak guru ke-6, melakukan pembantaian, diikuti oleh para murid puncak ke-6. Pulau bintang laut berada dalam kekacauan total. Bangunan-bangunan karang hancur, dan dari 5 kota di pulau itu, 3 telah dilalap api. Saat Su King melesat maju, sekelompok kultivator bintang laut muncul di depannya untuk menghalangi jalannya. Ia melambaikan tangan kanannya, dan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits langsung mengubah mereka menjadi mayat. Ia sama sekali tidak melambat. Golden Crow mengikutinya, ekornya mengepulkan api seperti burung phoenix. Di saat yang sama, ia dikelilingi oleh awan hitam kumbang yang menyerupai wajah ganas. Bayangannya bersamanya, begitu pula tusuk sate besinya. Su King tampak seperti dewa kematian yang datang ke dunia fana, tak terhentikan, siap membunuh segalanya. Jauh di kubah surga, Master ke-6 tertawa. Namun, tawa itu adalah tawa yang dipenuhi rasa sakit dan duka, dipenuhi duka yang tak terlukiskan, yang selama bertahun-tahun terkurung, telah berubah menjadi kegilaan. Sang Patriark Sistar telah berulang kali diremukkan di tangannya. Namun, Sang Patriark memiliki kemampuan ilahi yang mengerikan untuk terlahir kembali setelah dihancurkan. Dan kemampuan itu mendorong Master ke-6 ke dalam kegilaan yang lebih dalam. Semakin dalam rasa sakit dan dukanya, semakin besar niat membunuhnya yang membara ke surga. Rupanya, ia menguliti Sang Patriark hidup-hidup, mengirimkan potongan-potongan daging berdarah untuk dibakar oleh api di bawah. Namun kebenciannya belum terpuaskan. Di bawah sana, mata Su King memerah. Ia juga seperti orang gila. Sejak ia mendarat di pulau itu hingga tiba di kuil leluhur, semua bintang laut yang ia lihat mati. Ia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan belati api unggun muncul, yang kemudian ia tebaskan ke tenggorokan seorang kultivator bintang laut. Sebuah kepala melayang, dan Su King melangkah maju untuk menghadapi kultivator bintang laut lainnya. Belatinya menghujam dada musuh berulang kali. Kemudian, belati itu melayang di udara dan menancap di tenggorokan kultivator bintang laut ketiga. Kemudian Su King melangkah maju dan menebas dengan belati lainnya. Kepala lainnya menggelinding. Sekali lagi, di dalam mayat itu, Su King melihat sesuatu yang tampak seperti benang-benang cacing perak, yang kini telah terputus. Dalam beberapa kasus, benang-benang itu terbuat dari banyak cacing yang saling melilit. Dalam kasus lain, satu benang terbuat dari satu cacing. Pemandangan yang sangat mengerikan. Sepertinya semua kultivator bintang laut memilikinya.
Su King telah melihat cacing-cacing itu di setiap bintang laut yang dibunuhnya, dan setelah mengumpulkan beberapa, ia menemukan bahwa cacing-cacing itu mencoba menggali ke dalam dirinya. Untungnya, dagingnya yang keras membuat hal itu mustahil, dan ia akhirnya membakarnya. Namun, cacing-cacing itu memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, dan api biasa dari dalam tubuh Su King tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Ia terpaksa menggunakan gagak emas. Di luar ketangguhan cacing-cacing kremi yang mengerikan itu, Su King merasa mereka dapat memengaruhi tekad dan jiwa para kultivator bintang laut. Salah satu alasan kesimpulan itu adalah karena ia melihat cacing-cacing kremi berkilauan di mata beberapa kultivator bintang laut. Setiap kali mereka berkilauan, para kultivator bintang laut tampak menjadi gila, dan akan menyerang tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Lebih lanjut, setelah melahap jiwa-jiwa bintang laut dengan api Balefire, Su King menyadari bahwa jiwa mereka tidak lengkap dan rusak, seolah-olah sebagian telah dilahap. Hal yang sama juga terjadi pada energi, darah, dan esensi mereka. Golden Crow Assimilates Myriad Spirits mendapatkan manfaat dari semua itu, tetapi hanya sedikit. Bintang laut tampak biasa saja di permukaan, tetapi sebagian besar telah dilahap oleh kekuatan lain. Master ke-6 benar, ada banyak hal yang terjadi dengan Sisters daripada yang kita semua tahu. Meski begitu, hal itu tidak terlalu berarti bagi Su King. Ia bergerak, gagak emas mengikutinya dari belakang. Membantai 6 kultivator bintang laut berturut-turut, ia menyerap mereka. Pada saat yang sama, prajurit Vajra Emas Patriark mengirimkan tusuk sate besi untuk menusuk musuh satu demi satu. Setiap kali tusukan, guntur menggelegar, mengguncang vitalitas musuh. Bayangan itu pun menyebar. Satu demi satu, mata-mata muncul di bayangan para kultivator bintang laut dan mulai melahap mereka dengan rakus. Seringkali, sebelum melahap habis, Su King atau Sang Patriark akan membunuh target. Meski begitu, bayangan itu tidak menyerah. Dan terkadang, ia berhasil merasuki salah satu musuh sepenuhnya. Ketika itu terjadi, bintang laut yang dirasuki akan mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak sebelum menyerbu kelompok bintang laut terdekat dan meledakkan diri. Semua itu adalah senjata andalan Su King dalam memimpin serangan. Yang benar-benar menakutkan bagi kapten yang menyaksikan dari kejauhan adalah awan hitam yang menyelimuti Su King. Kumbang-kumbang yang membentuk awan itu tampaknya mampu menaklukkan setiap rintangan di jalan mereka. Tak peduli apakah itu pohon koral atau kultivator bintang laut, mereka akan melahapnya dengan lahap. Jeritan mengerikan terus-menerus terdengar. Kumbang-kumbang hitam itu bahkan melahap cacing kremi, meskipun mereka membutuhkan banyak usaha untuk melakukannya. Bagaimanapun, Su King melampiaskan semua amarahnya yang terpendam. Akhirnya, ia membantai semua orang dalam perjalanannya menuju kuil leluhur, meninggalkan jejak darah dan tulang. 4 sosok duduk bersila di luar kuil. Mereka semua mendongak bersamaan, dan ketika mendongak, urat-urat biru menggembung di wajah mereka. Mereka adalah kultivator bintang laut, tetapi mereka berbeda dari yang lain. Perbedaan pertama terletak pada aura mereka, mereka semua melampaui tingkat 3 api, meskipun belum sepenuhnya mencapai tingkat 4 api. Kedua, urat-urat menggembung yang terlihat di wajah mereka menggeliat. Rupanya, ada cacing kremi raksasa di dalam diri mereka, yang bergerak-gerak. Saat mereka melihat Su King, ia melirik sosok yang duduk bersila di depan tungku pil di belakang mereka di kuil. Sosok itu adalah seorang kultivator parubaya dengan jubah hijau panjang bersulam benang emas. Desain rumit itu memancarkan aura bangsawan, yang diperkuat oleh mahkota kekaisaran yang dikenakannya. Ia memiliki basis kultivasi inti emas, serta simbol bintang laut di dahinya. Sang kultivator tampak mengancam tanpa amarah, dan mengabaikan pembantaian massal yang terjadi di luar. Ia tetap duduk di tempatnya, memejamkan mata sambil mengirimkan energi ke tungku pil. Seolah-olah ia sama sekali tidak peduli jika rakyatnya musnah. Satu-satunya hal yang penting baginya adalah pil di dalam tungku. Pria ini adalah kepala suku Sistar, dan merupakan putra dari kepala keluarga Sistar yang menderita di atas sana. Saat pandangan Su King tertuju pada laki-laki itu, niat membunuh dalam hatinya meledak ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, keempat kultivator bintang laut yang berjaga di luar berdiri. Mata mereka tak menunjukkan emosi apapun. Namun, di dalam pupil mereka terdapat benang putih setebal sumpit. Bersama-sama, mereka memasuki kondisi cahaya yang mendalam, memperlihatkan kehebatan pertempuran 3 api kehidupan saat mereka mendekati Su King. Masing-masing dari mereka memiliki pertumbuhan kanker di punggung mereka yang menyerupai bintang laut, yang memperkuat kekuatan fisik mereka. Sambil melolong, mereka semua melancarkan serangan tinju. Tinju mereka membuat segala sesuatu di area itu beriak dan terdistorsi saat kekuatan liar mengamuk. Su King tidak berusaha menghindari serangan itu.
Ia berdiri di tempat, mata terpejam sementara bulu gagak emas yang berwarna hitam api membentang bak jubah kekaisaran. Ekornya yang berapi-api berubah menjadi jubah, dan kepalanya bagaikan mahkota kekaisaran yang bertengger di kepala Suking. Aura liar dan mendominasi terpancar dari Suking, membuatnya tampak seperti seorang kaisar muda. Kemudian, matanya terbuka. Sebuah ledakan terdengar ketika keempat kultivator bintang laut yang datang menyadari bahwa tinju mereka tak mampu melukai Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Sebaliknya, kekuatan serangan mereka menciptakan serangan balik yang membuat mereka semua terpental mundur. Sebelum mereka sempat berpikir untuk kabur, Suking melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, dan tanpa menyadari bahwa lawannya sedang dalam kondisi cahaya yang mendalam, ia mencengkeram leher bintang laut. Ia mengencangkan jari-jarinya, dan terdengar bunyi, krak. Kemudian, tusuk besi itu menusuk bintang laut 7 atau 8 kali. Setelah itu, Suking melonggarkan cengkeramannya. Saat ia melakukannya, jubah api di belakangnya berkobar, berubah menjadi sinar yang melesat ke arah bintang laut kedua yang mundur. Sebuah dentuman terdengar saat sinar itu menghantam kultivator itu, yang menjerit kesakitan. Ia terus melarikan diri, tetapi Suking lebih cepat, menghantamnya dan menyebabkan kepala bintang laut itu meledak. Namun, semuanya belum berakhir. Sekumpulan kumbang hitam menyerbu bintang laut ketiga yang mundur, menggali kulitnya, dan melahapnya. Jeritan mengerikan lainnya terdengar lagi. Sementara itu, Suking mencapai kultivator bintang laut keempat dan terakhir, yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan dengan ngeri saat seekor gagak emas melesat keluar dari Suking, menyebarkan api unggun ke seluruh tubuhnya dan membakarnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sekejap mata, 4 bintang laut mati. Energi dan darah mereka direnggut, jiwa mereka diekstraksi, dan daging mereka dilahap. Sayangnya, mereka bagaikan potongan daging yang telah disimpan di lemari es selama bertahun-tahun. Mereka kekurangan nutrisi dan rasa, dan sama bermanfaatnya dengan tulang ayam. Suking melambaikan tangannya, dan mayat-mayat itu pun runtuh menjadi abu dan tertiup angin. Ia tidak tertarik pada mereka. Matanya tertuju pada kepala suku bintang laut yang duduk di depan tungku pil. Sementara itu, Kapten menyusul Suking. Sambil memegang sebuah apel yang entah kenapa kini menghitam, ia menggigitnya dan menatap sang kepala suku. Sambil nyengir, dia berkata, "Wow, adik kecil. Dari caramu memandang orang ini, dia mungkin sudah mati." Akan tetapi, tepat pada saat itu, mata kepala suku Sistar terbuka lebar dan berkilauan bagai kilat. Pikiran Suking berputar saat tekanan dahsyat menerpanya. Untungnya, liontin yang tergantung di lehernya menghilangkan sebagian besar tekanan itu. Sang kapten mundur beberapa langkah, simbol-simbol magis berkilauan di matanya. Ekspresinya berubah agak gila, ia menjilat bibirnya, memperlihatkan ada daging apel hitam yang tersangkut di giginya. "Suking, kenapa kita tidak bekerja sama untuk membunuh orang ini?" Suking mengangguk, lalu mereka berdua bergegas menuju kepala suku bintang laut di kuil. Kepala suku menatap mereka dengan sorot aneh di matanya. Lalu ia tertawa, "Menarik, siapa sangka 2 orang kerdil sepertimu, setelah bertemu seorang kultivator inti emas di tempat sekecil ini, akan langsung berkelahi. Aku masih punya cukup waktu untuk bermain-main." Saat Kapten dan Suking menyerbu, kata-kata kepala suku Sistar bergema dan ia melangkah maju. Saat kakinya menyentuh tanah, seluruh tubuhnya menimpa dirinya sendiri, seolah-olah 2 jiwa yang penuh dendam telah melangkah keluar, satu bergerak ke kiri, yang lain ke kanan. Dalam sekejap mata, kepala suku Sistar berubah menjadi 2 versi dirinya, satu menuju Kapten, dan yang lainnya ke Suking. Mendekati Suking, ia mengacungkan jari telunjuk kanannya ke dahi Suking. Ia mencibir saat jari itu melepaskan ledakan kekuatan. Itu adalah kekuatan inti emas, dan menyebabkan getaran hebat pada Suking, begitu dahsyatnya hingga api kehidupannya berkelebat di ambang padam. Pada saat yang sama, prajurit Vajra Emas Patriark mengeluarkan tusuk sate besi hitam untuk menangkis kekuatan tersebut. Namun, kepala suku bintang laut hanya mengulurkan tangan dan menjentikkan tusuk sate tersebut. Tusuk sate itu pun berputar ke samping, retakan menyebar di permukaannya. Sebelum mendarat, kepala suku Sistar mengangkat kakinya lalu menghentakkannya kembali ke tanah. Segalanya bergetar saat bayangan di bawah kakinya runtuh. "Hanya itu," katanya sambil menggelengkan kepala, lalu sekali lagi mengarahkan jarinya ke dahi Suking. Tepat ketika jarinya seakan hendak menusuk Suking, gagak emas itu muncul dan menghisapnya dengan ganas. Kepala suku bintang laut menggigil dan tiba-tiba pandangannya sedikit kabur. Namun, jarinya terus bergerak menuju dahi Suking. Tepat sebelum ia menyelesaikan gerakannya, api menyembur dari gagak emas.
Pada saat yang sama, kegilaan berkelebat di mata Suking saat, alih-alih menghindar, ia malah menyundul jari itu. Sebuah ledakan terdengar. Gagak emas itu tampak lemas tak berdaya, tetapi berhasil menyerap seutas energi dan darah. Sedangkan Suking, dahinya membentur jari kepala suku bintang laut, menghasilkan suara retakan. Kilatan aneh kemudian muncul di mata kepala suku saat jarinya diremukkan. Sebuah kekuatan dahsyat melemparkan Suking hingga terpental mundur. Namun, liontin di lehernya mencegahnya terluka. Meski begitu, energi dan darahnya bergetar tak beraturan. Begitu ia berhenti, ia mendongak dan memelototi kepala suku bintang laut yang tercengang. Di sampingnya, Kapten sedang menghadapi versi lain dari kepala suku bintang laut, yang juga sedang meraba dahinya dengan sebuah serangan jari. Cara Kapten menghadapi serangan itu mirip dengan Suking, tetapi di saat yang sama, berbeda. Simbol segel magis di matanya berkedip-kedip, dan energinya tiba-tiba melonjak. Sama seperti Suking, ia tidak berusaha menghindari serangan atau mundur. Namun yang berbeda adalah ia tidak menanduk jari itu. Sebaliknya, ia membuka mulutnya dan, dengan mata yang berkilat-kilat, menggigit jari itu dengan ganas. Butuh waktu untuk menggambarkan kedua hal ini, tetapi keduanya terjadi pada saat yang bersamaan. Dua versi dirinya, sang kepala suku bintang laut, berbenturan dengan Suking dan sang kapten secara bersamaan. Sang kapten menggigit jari kepala suku, dan meskipun tidak berhasil menggigitnya, ia berhasil menusuk kulitnya, menyebabkan darah mengucur deras. Ia juga mematahkan beberapa giginya. Ia melepaskan jari itu, meskipun tatapan gila tak pernah hilang dari matanya, tangannya berkelebat membentuk gerakan mantra dua tangan, menciptakan perisai untuk menangkis kekuatan inti emas yang membuatnya terlempar mundur. Lucu sekali, kedua versi kepala suku bintang laut itu menatap jari-jari mereka, lalu menyatu kembali. Jari itu langsung sembuh, kemudian ia melepaskan kekuatan basis kultivasi inti emasnya. Mata Suking perih seolah-olah matahari sedang menyerang mereka, namun niat membunuh tak pernah meninggalkan mereka. Begitu pula dengan Kapten. Beberapa giginya hilang, tapi itu justru membuatnya lebih mudah menjilati bibirnya. Ia bahkan tampak cukup bersemangat untuk menyeringai puas pada Suking. Kepala suku Sistar mendengus dingin, lalu mulai berjalan mendekati Kapten. Namun, sebelum ia sempat melangkah 3 langkah, wajahnya muram. Jarinya yang telah sembuh kini menghitam, seolah-olah telah diracuni. Dan efeknya menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika ada yang bisa melihat ke dalam tubuhnya, mereka akan melihatnya penuh dengan kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melahap habis isi perut sang kepala suku, sekaligus melepaskan mutagen dan racun lainnya dalam jumlah besar. Inilah yang terjadi ketika Suking dan Kapten bekerja sama. Suking tahu cara Kapten beroperasi. Dia ada di sana ketika Kapten menggigit patung leluhur Sea Zombie. Dan Kapten juga melakukan hal yang sama dengan gurita inti emas itu. Karena itu, Suking memasukkan beberapa kumbang hitam ke dalam apel yang dimakan Kapten. Sang Kapten tahu, tapi tidak peduli, dan membiarkan kumbang-kumbang itu tetap berada di antara giginya. Saat ia menancapkan giginya ke dalam daging kepala suku beberapa saat sebelumnya, kumbang-kumbang itu mendapat kesempatan yang mereka butuhkan untuk memasuki dagingnya. Saat kepala suku bereaksi dengan kaget, Kapten tertawa ganas dan menyerbu ke depan. Suking juga ikut menyerang. Saat Suking bergerak, bayangannya membentang, dan simbol petir pada tusuk sate besi menyala. Jeritan melengking terdengar dari gagak emas saat ia menindih Suking. Api kehidupannya menyala, dan lampu kehidupannya bersinar. Dikombinasikan dengan seluruh kekuatan tubuh jasmaninya, Suking mendekati kepala suku bintang laut dengan sebuah pukulan tinju. Ia melawan pukulan itu dengan sekuat tenaga. Seluruh api kehidupan dan kekuatan lampu kehidupannya, dipadukan dengan kekuatan gagak emas. Ia menambahkan daya ledak dari lebih dari 60 lubang dharmanya. Angin badai menderu, dan lautan api meletus. Itu adalah api gagak emas, api lampu kehidupannya, dan api kekuatan dharma dari api kehidupannya, yang dipicu oleh amarahnya. Sang Kapten pun beraksi. Lebih banyak simbol magis di matanya terbuka, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Akibatnya, tanah membeku, dan kepingan salju muncul di mana-mana. Mereka berdenyut dengan dingin yang luar biasa dinginnya, sesuatu yang melampaui kebanyakan monster. Bahkan, saking dinginnya, tak hanya membekukan tanah, tetapi juga bisa membekukan tekad seseorang. Kubah surga itu sendiri tampak berubah ketika energi dingin tak terbatas dari sang Kapten kontras dengan panas menyengat dari Suking. Api dan es menyerbu dari dua arah berbeda ke arah kepala suku bintang laut. Dalam sekejap mata, tatapan mata Kapten yang liar itu menjadi begitu intens sehingga, tanpa diduga, sebuah tangan raksasa terjulur dari dadanya.
Tangan itu berwarna biru sedingin es, sama sekali tidak tampak seperti manusia. Tangan itu memiliki cakar tulang yang panjang, dan di dalam telapak tangan itu, sungguh menakjubkan, terdapat sebuah wajah. Itu adalah wajah kapten sendiri, meskipun matanya terpejam seolah sedang tidur. Ketika tangan itu muncul, mata kepala suku Sistar terbelalak lebar, dan ia mencoba menghindar. Namun, kumbang hitam itu memilih saat itu untuk mengamuk, menyebabkan ledakan mutagen dan racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya. Saat kepala suku itu berkedut, tangan yang mencuat dari dada kapten mencengkeram kepalanya. Terdengar suara dentuman keras saat hawa dingin yang tak terbatas menyapu kepala suku, serta suara retakan saat sebagian tubuhnya membeku. Dalam sekejap mata, Su King membalas dengan serangannya sendiri, menyebabkan lautan api tak berujung menyapu dirinya. Ia juga memilih saat yang sama untuk mengeluarkan gulungan kaligrafi sang patriark. Api, geramnya. Gulungan itu bertuliskan hidung dengan api hidup, dan menanggapi kata-kata Su King, huruf api itu berubah menjadi api hijau dan melesat ke arah sang kepala suku. Niat membunuh membara di mata Su King saat semua api yang ia kumpulkan berkumpul di tinjunya, yang ia arahkan ke kepala suku Sistar yang membeku. Saat tinju itu mendarat, retakan menyebar di sekujur tubuh kepala suku.